Baik, puji Tuhan, hari ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman, yaitu source of victory, ya, sumber kemenangan kita, saudaraku. Ya, kita akan melihat nats kita terlebih dahulu dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya berharap Bapak Ibu bisa menyimak ayat ini dengan baik, supaya Anda bisa melihat latar belakang yang terjadi, ya. Dari kisah ini saya mengangkat itu untuk kita belajar bersama-sama bagaimana Tuhan sebagai sumber kemenangan dalam kehidupan kita. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan membaca bergantian, ayat pertama, Bapak Ibu kedua, dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-10. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. 2. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. 4. Lebih keras lagi, dan sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. 6. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, 8. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. 10 bersama-sama saya. 2, 3. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam cerita ini bahwa di masa Hakim-Hakim, setelah orang Israel mendiami tanah Kanaan, mereka menunjukkan kedegilan hati mereka di hadapan Tuhan. Ternyata ada praktek-praktek sinkretisme yang telah mengakar dalam kehidupan mereka. Sinkretisme itu mereka berkata percaya kepada Allah, tapi mereka juga masih lakukan penyembahan kepada ilah-ilah yang lain. Ada praktek-praktek penyembahan berhala yang lain. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan berulang-ulang menyerahkan bangsa itu ke tangan musuh untuk ditindas. Perhatikan, karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhanlah yang menyerahkan mereka untuk ditindas oleh musuh. Selama 7 tahun mereka ditindas oleh orang-orang Midian. Akibatnya apa, saudaraku? Akibatnya mereka dicekam oleh ketakutan. Kalau tadi kita baca bagaimana saking ketakutannya mereka sampai membuat tempat kubu perlindungan di dalam gua-gua dan mereka bersembunyi di sana. Ya. Hasil tanah yang mereka telah tabur semuanya musnah. Dan pada saat itu orang Israel benar-benar melarat, saudaraku. Coba bilang melarat.
Melarat itu di atasnya miskin apa di bawahnya miskin? Di bawahnya miskin, saudaraku. Hidup dalam penindasan, ya, ada intimidasi, hidupnya enggak tenang, kehilangan kebebasan. Harta benda, bahkan mungkin juga sanak saudara mereka lenyap karena dihancurkan oleh musuh. Saudara, dari cerita ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali. Mungkin hari-hari ini ada dari kita yang memiliki kondisi atau keadaan yang sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Dicekam oleh ketakutan, hidupnya tertindas, teraniaya. Ya. Saudara, sejak pandemi sampai hari ini, kita juga terus mengalami masa-masa yang sulit. 2020 saat COVID-19 melanda, kita menghadapi situasi yang penuh dengan pergumulan. 2021, 22, 23, 24, dan sekarang pun sampai 2025, kita belum terlepas dari masa-masa yang sukar, saudaraku. Saudara, saya percaya lewat kondisi yang demikian, Tuhan tetap bekerja untuk memurnikan kehidupan kita. Amin, saudaraku. Ya, kita dibawa ke padang gurun. Ya, padang gurun dalam bahasa aslinya itu adalah midbar. Ya, midbar. Dan itu memiliki akar kata yang sama dengan dabar. Dabar artinya Tuhan berfirman, Tuhan berbicara. Kita ingat ketika Israel pun masih di padang gurun, bagaimana di tengah kesulitan mereka Tuhan berbicara. Kadang dalam situasi seperti itulah ketika Tuhan berbicara, kita baru bisa mendengar, saudaraku. Jangan sampai Anda diizinkan masuk padang gurun mengalami proses masalah, tetapi tidak terjadi apa-apa dengan kehidupan saudara. Berarti masalahmu sia-sia. Ya, proses yang Tuhan izinkan gak ada gunanya. Sudah susah-susah, sudah mengalami pergumulan yang berat, tapi gak ngerubah hidup kita. Ini banyak terjadi, saudaraku. Banyak terjadi. Tapi saya berdoa, saya percaya hari ini kita menangkap bahwa kita akan melewati proses, akan melewati padang gurun. Kita akan melewati masa-masa yang sulit seperti yang dialami oleh orang Israel ini ketika mereka ditindas oleh orang-orang Midian, ya. Dan kita akan alami kemenangan yang dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangannya lebih semangat lagi, saudara. Ya. Nah, saudara, mari kita melihat, belajar dari apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Israel, ya, saudaraku ya. Apa yang harus kita lakukan untuk alami kemenangan dalam hidup kita? Yang mau menang lambaikan tangan. Yang alami pergumulan dan mau menang lambaikan tangan dengan semangat. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi, katakan Ayo dong semangat yang mau menang, tepuk tangan tapi bilang Ya, saudara, yang pertama dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 ini, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, dari hal ini kita belajar, ayo temukan identitas kita di dalam Tuhan. Siapa diri kita sebenarnya, saudaraku. Saudara, nama Gideon itu artinya penebang, pemotong, penghancur, ya, pahlawan yang gagah perkasa, saudara. Karena dari asal usulnya, ya, nama ini menunjukkan dia berasal dari tokoh-tokoh yang punya keberanian yang luar biasa yang tercatat dalam Alkitab. Terkenal dengan imannya yang luar biasa. Tetapi kenyataannya berbeda.
Saat itu Gideon bukan seorang yang perkasa, tapi Gideon justru pengecut. Gideon itu justru pecundang. Bahkan dituliskan bahwa Gideon itu orang yang masih belum beres dengan gambar dirinya. Dia adalah seorang yang minder. Kenapa? Karena dia merasa dia berasal dari kelompok terkecil dari suku Manasye. Dan dia pun merasa masih muda, belum berpengalaman. Saudara, kita lupa siapa identitas kita. Kita ini orang yang telah dipilih, telah ditebus oleh darah Yesus. Katakan amin. Dan Tuhan telah mengangkat kita dari kebinasaan. Tuhan telah berkata bahwa engkau ditetapkan untuk menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Kita lupa identitas kita. Sama seperti Gideon. Gak cocok, gak sinkron. Namanya artinya penghancur. Namanya artinya adalah pahlawan yang perkasa. Tapi pengecut. Inilah yang menyebabkan kita terpuruk dalam masalah yang kita hadapi. Saya mengajak kita memperhatikan satu quotation berikut ini. Next. Our past failures, fall shorts should not define us, but He does. We are who He says we are. Ya. Coba baca terjemahannya bersama-sama dengan penuh pemahaman. 2, 3. Masa lalu, kegagalan, kekurangan kita seharusnya tidak mendefinisikan siapa kita. Tapi Dia yang menentukan kita adalah siapa. Sebagaimana Tuhan katakan tentang kita. Yang mengerti katakan amin. Seburuk apapun masa lalu saudara, itu tidak mendefinisikan atau menentukan kehidupanmu sekarang. Tidak memberikan label bahwa engkau orang yang jelek, orang yang tidak baik. Meskipun masa lalumu tidak baik, tapi ketika engkau sungguh-sungguh menerima Yesus, Alkitab katakan engkau adalah ciptaan yang baru. Ya, mungkin dulu saudara pernah gagal. Saudara banyak jatuh bangun dalam dosa. Engkau gagal, terpuruk bahkan. Tapi itu tidak berkata, tidak mengartikan bahwa sekarang pun engkau orang yang gagal. Meskipun Anda pun lahir dari keluarga yang tidak baik. Berasal dari latar belakang yang hancur sekalipun. Tapi ketika engkau sungguh-sungguh di dalam Kristus, saudara, engkau adalah pribadi yang mulia dan berharga di mata Tuhan. Amin saudaraku. Masa lalu yang buruk bukan berarti hidupmu sekarang buruk. Masa lalu yang hancur bukan berarti masa depanmu juga hancur, saudara. Itu tidak mendefinisikan hidupmu demikian. Setan, iblis berusaha untuk membuat saudara hancur. Dia selalu mengiangkan atau dia selalu berkata-kata di telingamu dan berkata, engkau orang yang buruk, engkau gak mungkin bisa berubah, masa lalumu gak ada, engkau gak mungkin berhasil. Itu iblis saudaraku. Ya. Tapi Tuhan berkata apa? Seperti Gideon, kita adalah orang-orang yang akan meraih kemenangan demi kemenangan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Next. Saudara, mari kita lihat siapa kita di dalam Tuhan dan apa yang terjadi bila kita bersama dengan Tuhan. Ya. Siapa kita? Alkitab berkata, karena engkau berharga di mataku dan mulia dalam pandanganku. Dan aku ini mengasihi engkau. Yesaya 41 ayat 10 juga berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin saudaraku. Coba lihat selanjutnya. Next.
Filipi 4 ayat 13, baca sama-sama saya, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini kunci apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia sumber kuatku. Amin, saudaraku. Sama-sama katakan saya, dapat segala perkara dapat ku tepuk tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia Allah sumber kuatku. Sekali lagi sambil katakan kanan kirimu, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia Allah sumber kuatku. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Engkau yang percaya sorakan haleluya. Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, sama-sama, siapakah yang akan melawan kita? Nggak ada musuh yang akan menang menghadapi saudara. Iblis itu sudah dikalahkan ketika Yesus mati di kayu salib. Dan seharusnya Anda menjadi orang-orang yang hidup dalam kemenangan. Kenapa kadang saya kalah, Pak? Karena engkau memberikan kesempatan kepada iblis untuk masuk dalam kehidupanmu. Roma 8 ayat 37, sama-sama, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu lebih keras, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Paulus pun berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9, ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. 1 Petrus 2 ayat 9, sama-sama, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Katakan amin, saudaraku. Ya, saudara, kita boleh mengalami banyak hal. Tapi yang jangan pernah kita lupa, identitas kita. Identitas kita di dalam Tuhan. Saudara, ditentukan untuk alami kemenangan demi kemenangan. Yang mengerti sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita, haleluya. Lalu yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Israel? Ya, ketika mereka mengalami serangan atau dikuasai oleh orang-orang Midian, apa yang perlu kita lakukan, saudaraku, untuk kita alami kemenangan? Pada ayat yang ke-16 berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Siapa yang menyertai? Dari ayat ini yang keras dong. Siapa yang menyertai? Siapa yang memukul kalah orang Midian? Tuhan yang menyertai. Dan Tuhan berkata apa? Engkau. Sekali lagi. Siapa yang menyertai? Yang memukul kalah orang Gideon, orang Midian siapa? Gideon dan orang Israel. Ketika Tuhan menyertai saudara, maka engkau akan memukul kalah musuhmu itu. Karena itu dari hal ini Tuhan ajarkan, percaya, punya iman bahwa Tuhan menyertai kita. Ya, Tuhan menyertai saudara.
Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kapan kita merasakan penyertaan Tuhan? Apakah ketika kita dalam keadaan baik-baik, semuanya lancar, everything it's okay? Saudara, saya mau katakan, kita akan merasakan penyertaan Tuhan justru ketika kita diizinkan ada dalam lembah kekelaman, ketika kita ada dalam masalah, dalam pergumulan. Buka mata rohani saudara. Jangan terus memandang kepada masalahmu, tapi pandang kepada Tuhan yang sanggup untuk memberikan kemenangan. Saya mengajak kita untuk ingat dan pegang janji Tuhan. Seperti yang Tuhan berikan kepada Musa. Ya. Dalam Keluaran 4 ayat yang ke-12, Tuhan berkata demikian kepada Musa. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau akan apa yang harus kau katakan. Bagaimana Tuhan menyertai Yosua? Ya. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa ya janji Tuhan ya. Dan Samuel juga berkata demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu, mendirikan di atas Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bagi Daud, Tuhan juga berkata bahwa Tuhan beserta dengan Daud. Daud menuliskan mazmur bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Janji penyertaan Tuhan. Juga kepada murid-murid Yesus. Ayat ini masih berlaku sampai sekarang. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Ya, ketika Tuhan katakan pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Akhir zaman sudah belum? Belum berakhir kan? Kita hidup di zaman akhir, tapi akhir zaman itu belum. Artinya janji Tuhan ini masih berlaku bagi kita. Tapi syaratnya apa? Saudara harus melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Maka engkau akan disertai Tuhan. Ingat saudara, pegang firman ini. Percaya penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk alami kemenangan? Dari ayat yang ke-35, kita melihat di sana, ya. Dan yang ketiga adalah bangun kebersamaan dan kesatuan. Ulangi kata-kata saya, 2, 3, bangun. Ya, katakan sebelah kanan dan kiri saudara, 2, 3 orang bilang, bangun. Saudara, kalau Anda memperhatikan cerita ini, Gideon mengumpulkan dan menyatukan suku-suku Israel. Dan dia mendapatkan kepercayaan serta mendapatkan dukungan dari seluruh suku Israel. Hati-hati loh saudara, ada bahaya dalam kesendirian. Ya, ada mungkin yang berkata, aku tuh orangnya memang suka sendiri Pak. Aku enggak suka kumpul-kumpul. Tapi Tuhan katakan bangun kebersamaan dan kesatuan. Elia, dia pernah mengalami overthinking. Sehingga dia depresi bahkan mau mati. Siapa Elia? Saudara, Elia itu adalah seorang nabi Tuhan yang pernah berhadapan dengan 450 nabi Baal. Dan dia mendemonstrasikan kuasa Allah di hadapan mereka semua. Tapi karena dia sendiri, dia sempat mengalami depresi, bahkan mau mati. Ya. Daud juga pernah merasa depresi dan merasa ditinggalkan Tuhan.
Nanti Anda lihat dari ayat-ayat ini. Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudara, hati-hati. Jangan sendirian. Ya, ingatkan dong orang kanan kiri kita. Jangan sendirian. Di tempat kita ada kul. Ya. Boleh di next, ikuti saya ya. Di tempat kita ada kul. Community of Love. Ada 10 kul. Tapi saya percaya akhir tahun sampai awal tahun depan akan berlipat ganda, lebih banyak lagi. Amin. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, saudara harus masuk dalam kul. Kita harus punya komunitas, kita harus ada dalam persekutuan yang memiliki support system yang baik dalam kehidupan kita, saudaraku. Di kul inilah kita dibangun. Di kul inilah kita yang masih perlu dipulihkan, kita dipulihkan. Di kul inilah kita diperlengkapi, ya. Dan mulai bulan November ini, nanti pada awal bulan Desember, Gembala Kul Anda akan mengajak setiap anggota kulnya mempersiapkan diri dengan baik, dan setiap kul akan mengadopsi kecamatan-kecamatan yang ada di Wonosobo. Di Wonosobo ada 15 kecamatan, dan dari kul-kul ini akan mengadopsi kecamatan-kecamatan tersebut. Melakukan doa keliling, memberkati wilayah-wilayah itu. Ya, kita selama ini juga sudah berdoa terus untuk Parakan. Nanti ada satu kul juga akan berdoa dan mengadopsi Parakan dan Kertek, saudaraku. Dan kita percaya di Parakan pun akan dibuka kul yang baru. Amin, saudaraku. Ya, saudara, lewat kul inilah kita melangkah untuk menyelesaikan amanat aku. Mari saudara, oh Anda masih nonton ini ya? Aku yang mana? Aku yang mana? Wah, untung layarnya besar ya. Kurang besar sedikit ya layarnya ya saudaraku ya. Puji Tuhan ya. Kemarin saya jemput Pak Hensan, pembicara KTM, dari hotel ke tempat ini, dan kami berbincang, kami dekat, kami sahabat. Dan saya selalu juga diminta rutin melayani tempat beliau. Dan terakhir saya melayani Februari 2025 yang lalu, saya bersaksi, puji Tuhan di Wonosobo sudah pasang videotron. Wow, mereka juga terinspirasi. Katanya saya adalah hamba Tuhan yang mempunyai karunia untuk menginspirasi, katanya. Saya pernah khotbah di Semarang di sebuah gereja tidak ada AC. Anda bayangkan ibadah di Semarang tanpa AC. Lalu saya berkata bahwa di tempat kami di Wonosobo udaranya tidak sepanas Semarang, tapi kami pakai AC. Dan saya katakan, Anda berdoa di tempat ini pasang AC supaya ibadahmu lebih baik lagi. Pulang ketika salaman nama jemaat, ada jemaat gereja setempat nyalami gembalanya dan berkata, juga bisik-bisik ke saya, Pak, saya mau janji iman buat AC. Saya dibilang hamba Tuhan punya karunia menginspirasi. Tapi yang membuat saya sedikit kaget, tapi tetap bersyukur apa? Sudah pasang videotron, Jati Barang ya Pak Hensan. Sudah Pak, puji Tuhan. Gara-garanya ketika Pak Gembala khotbah, tahu-tahu proyektornya mati. Dan langsung beberapa pengurus dan jemaat bilang, udah Pak ganti aja videotron. Dan dalam waktu 2 minggu, beberapa minggu dipersiapkan. Puji Tuhan Pak, langsung lunas. Nah di situ saya rakyat, saya yang menginspirasi, tapi mereka lunas duluan, saudara. Dalam waktu tidak lebih dari 1 bulan. Kita pasang videotron bulan November tahun 2024. Kita mau lunas kapan? Terserah kita mau terlibat atau tidak. Ya. Anda diberkati ketika ibadah di tempat ini? Yang diberkati lambaikan tangan. Oh, kalau yang gak angkat tangan gak diberkati ya. Anda diberkati enggak dengan penampilan videotron yang kita pasang?
Sekarang PowerPoint Bapak Gembala lebih jelas, ya. Dalam suasana praise worship lebih menunjang. Ayo, mungkin ada dari saudara pun yang selama ini juga dengar pengumuman tapi belum terlibat. Kalau kita lakukan tugas dan bagian kita, saya percaya gak pakai waktu lama, lunas saudara. Ya, supaya saya tidak hanya menjadi hamba Tuhan yang berkarunia untuk menginspirasi, tetapi kita pun juga melihat boleh selesai dengan baik. Amin saudaraku. Ya, ayo selektif berkomunitas. Kembali ke materi kita, ya. Saudara, dalam ayat yang pasal yang ke-7 ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Ya, Tuhan bilang kebanyakan. Berapa sih yang menyertai Gideon? 32.000. Anda tetap mengikuti saya? Amin. Usahakan sepanjang firman, kalau enggak penting-penting banget, jangan keluar masuk ruangan. Pertama, Anda kehilangan poin, dan yang kedua, Anda mengganggu kanan kirimu. Ya, saya mau pipis Pak. Sebelum firman, pipis dulu. Ya, sebelum masuk ruangan, pipis dulu. Saya orangnya gampang pipis Pak, pipis dulu pakai pampers. Sedikit-sedikit WC, kadang heran saya itu. Tolong kalau sepanjang ibadah firman disampaikan WC-nya digembok. Ya toh? Ya. Konsentrasi ya. Anda ke gereja ini gak main-main loh. Saya sudah ingatkan dan mengamati. Ada orang yang tidak konsentrasi ketika dengar firman. Kalau Anda tidak konsen, buat apa Anda datang ibadah? Betul gak saudara? Loh kalau kita gak sungguh-sungguh di ibadah dalam pujian penyembahan dan dengar firman, buat apa Anda datang ke sini? Bukan main-main loh ibadah ini. Ya, bukan main-main. Nanti saya akan sediakan satu petugas di pintu depan. Kalau ada orang keluar, mau kemana? Yang mukanya serem. Pak Nelson aja nanti saya pasang di belakang. Mau kemana? Ale mau kemana Ale? Ya, saudara, selektiflah berkomunitas. Tuhan berfirman kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama dengan kamu. 32.000. Lalu apa yang terjadi? Gideon berkata kepada mereka, ayo yang takut sekarang pulang. Yang pulang 22.000, tinggal cemban. Bayangkan saudaraku. Tinggal 10.000 pun Tuhan berkata apa? Masih terlalu banyak. Seleksi lagi. Dari 10.000 itu pulang 9.000. Artinya bukan pulang, tapi yang tidak terseleksi, tidak terpilih 9.700 orang. Tinggal 300. Dari 32.000 tinggal 300. Di sini saya belajar. Ini ada peringatan Tuhan juga untuk kita juga selektif. Kenapa? Yang pulang yang takut itu 22.000. Kalau mereka nggak pulang, mereka akan mempengaruhi yang 10.000 ini sehingga mereka jadi takut. Karena itu Tuhan bilang kebanyakan. Ternyata untuk masuk dalam peperangan, ternyata untuk meraih kemenangan, itu juga harus diseleksi saudaraku. Dari kisah ini saya belajar demikian. Ya. Kalau saudara mau mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan saudara, Anda juga harus seleksi teman-temanmu, seleksi komunitasmu. Kita mau menang, ayo pilih komunitas yang akan mendukung saudara untuk menang. Kalau Anda mau berhasil, pilih komunitas yang mereka adalah orang-orang yang berhasil. Kelilingi hidupmu dengan mereka. Jangan kumpul sama orang yang stres. Anda akan ikutan stres. Sudah tahu ada orang yang suka ngeluh terus. Kalau ketemu dia selalu ngomongnya negatif. Kalau ketemu dia selalu jelek-jelekin orang. Kalau ketemu dia selalu pikirannya negatif. Tapi kadang kita lupa, kita kumpul sama mereka. Dan itu memberikan dampak negatif dalam kehidupan saudara.
Ada orang yang kalau ketemu jelekin pendeta terus. Hati-hati loh saudara. Orang yang suka jelekin hamba Tuhan, itu urusannya sama Tuhan. Saya nggak lakukan apa-apa. Tapi awal saya melayani di Wonosobo sampai sekarang, saya melewati banyak pengalaman. Ada orang nggak pernah berhenti jelekin saya. Sekarang dia sudah innalillahi wa innalillahi roji'un, saudara. Saya nggak pernah ngutuki dia. Saya nggak pernah ngomong jelek tentang dia. Tapi saya tahu, saben ketemu orang, jelek terus ngomongnya, pahit terus ngomongnya. Urusannya sama Tuhan. Beneran, orangnya sudah mati sekarang. Sudah lama matinya. Ya. Kumpul, pilih komunitas yang baik. Karena saudara itu berharga. Amin saudaraku. Pilihlah komunitas yang baik, yang sehat. Tentukan, ya, Anda yang bisa pilih mana yang baik, mana yang tidak. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, firman Tuhan katakan. Dan yang keempat, yang terakhir. Kalau kita mau alami kemenangan, yang pertama, temukan identitas kita. Sama-sama dong, ingat kan? Yang kedua, percaya penyertaan Tuhan. Yang ketiga, bangun kebersamaan dan kesatuan. Yang keempat, ikuti tuntunan Tuhan. Ya, taat tuntunan Tuhan. Sama seperti Gideon. Dan ternyata, next, dengan jumlah yang sedikit, dengan pasukan yang lebih sedikit, cuma 300, Gideon alami kemenangan. Saudara, dari sini kita belajar apa? Ternyata tuntunan Tuhan itu dahsyat loh. Meskipun kadang gak seperti yang kita pikirkan. Cara Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih unggul dari kekuatan manusia dan hikmat manusia. Ya, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini, saudara? Meskipun Anda punya ide-ide yang sepertinya cemerlang, tapi jangan lupa doa sama Tuhan, karena tuntunan Tuhan itu pasti lebih baik daripada cara kita. Amin, saudaraku. Next, cara Tuhan bukan cara kita, jalan Tuhan bukan jalan kita. Coba baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Mau tetap pegang cara kita? Apa saudara mau pakai caranya Tuhan? Tapi berdasarkan firman Tuhan hari ini, Gideon alami kemenangan dengan caranya Tuhan. Mustahil toh. Cenglinya pikiran manusia. Kalau orangnya 32.000, ya jelas chance untuk menangnya lebih besar. Betul enggak saudara? Tapi ternyata bukan itu. Tuhan katakan kebanyakan. Karena tetap dalam setiap kemenangan demi kemenangan yang kita alami, bukan aku. Ingat, bukan kita yang hebat. Tapi kita mengakui dan berkata, Tuhan yang hebat, yang memberikan kemenangan bagi kita. Yang percaya tepuk tangan bagi dia, saudaraku. Saya cantumkan beberapa hal di sini, next. Cara Tuhan, ya. Mau sehat atau mau sembuh dari sakit penyakit? Firman Tuhan berkata, D. Hati yang gembira, adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Katakan kanan kirimu, hati yang gembira,
Tuhan senang. Cek, 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 cek. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Cek kanan kiri saudara, wajahnya sudah penuh sukacita, sudah gembira belum? Kalau belum disenggol, ayo gembira, ayo gembira. Karena hati yang gembira adalah obat. Anda mau minum obat antibiotik, mau minum obat apapun, memang itu realita, kenyataannya Anda sakit minum obat. Tapi ingat, firman itu kebenaran. Dan saya selalu katakan, kebenaran itu di atas kenyataan. Oke? Ya? Ayo bersukacita, ini cara Tuhan. Coba klik lagi, mau diberkati? Yang mau katakan amin. Cara Tuhan gimana diberkati? Kerja mati-matian, jam kerjanya ditambah, sampai kadang kita gak sempat untuk ibadah. Kita masuk kategori mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau mau diberkati, firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayo bilang lagi kanan kirimu, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Istri bilang ke suaminya, andalkan Tuhan. Panggilnya yang mesra dong, jangan andalkan Tuhan gitu. Yang andalkan Tuhan. Coba Wido bilang dulu yang mesra, yang andalkan Tuhan. Ada yang lagi gencatan senjata, kowe rungokne, andalkan Tuhan kowe. Saya itu kadang heran ya, masalah dalam keluarga, saya percaya selalu ada jalan keluar. Amin saudaraku. Tapi kadang ada orang yang bukannya diselesaikan, dibesar-besarin. Kualitas hubungan saya dengan istri saya, loh istriku mana? Kok hilang? Aduh, setengah kekuatan saya hilang. Saudara, kualitas hubungan saya dengan ibu gembala, dengan istri saya, itu semakin baik dibandingkan waktu-waktu yang lalu. Komunikasinya makin baik. Ya, saya sangat mengasihi dia. Sehingga saya tahu, saya harus melakukan apa yang membuat istri saya senang. Dan saya nggak mau melakukan apa yang bikin dia nggak senang. Saya pernah saksi ya di SB atau di mana itu kemarin ya. Ya, siapa yang dengar? Siapa yang dengar? Yang udah dengar kesaksian saya siapa? Nah ini ketahuan nih. Tolong yang udah dengar kesaksian saya angkat tangan. Nah yang angkat tangan ini datang SB ini berarti ya. Yang angkat tangan, yang nggak angkat tangan belum datang. Saya itu orangnya lurus. Jadi termasuk lagi di jalan kalau naik mobil. Saya itu paling kesel sama orang yang gak bener. Tahu-tahu nyelonong, tahu-tahu mepet, tahu-tahu nyebrang. Sampai suatu kali, mungkin Anda pernah dengar ya, saya tuh sampai pernah lewat Polres itu tiba-tiba dari kantor polisi itu keluar mobil, motor seng langsung. Gak tolah-toleh, pakai seragam Pak polisi, mohon maaf. Langsung tak kejar sampai di dekat SD Kristen itu, TK Kristen kan ada retribusi parkir pasar itu. Tak jajarin, saya buka jendela. Pak, kalau naik motor yang betul. Keluar dari kantor polisi nggak lihat kanan kiri, hampir kena. Nanti kalau kena saya yang disalahkan. Depan kosong, belakang macet. Pak, belakang macet, maju depan, minggir saya bilang. Tak lanjutin, buka jendela lagi. Bapak itu kalau naik motor yang betul. Bapak itu aparat harus jadi contoh, bla 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 bla, tak marahin saudaraku, mohon maaf ya Pak. Tapi waktu itu saya rada emosi. Tiba-tiba dia bilang gini, iya Pak Pendeta mohon maaf, Pak Pendeta. Saya kan binaan Bapak, rupanya kalau tiap bulan saya pelayanan di Polres, dia salah satu binaan saya. Saya pernah ke Bandung bawa elf bareng rombongan Purwokerto. Ketemu mobil ngelanggar marka. Saya nggak mau minggir. Dia yang harus mundur. Tak pepet terus mundur gitu. Tapi hal-hal kayak gitu tuh bikin istrinya deg-degan, takut. Ya memang takut ya gimana lagi ya saudaraku ya. Akhirnya saya mengambil keputusan. Mulai sekarang
saya tidak akan lakukan hal-hal seperti itu. Karena saya mengasihi istri saya. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pun pasti akan melakukan firman. Ya. Lanjutnya kita lihat, lanjut yuk. Mau menerima berkat, firman Tuhan bilang, kalau mau menerima, berilah. Satu takaran yang baik akan dipadatkan, digoncangkan, dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Banyak orang berpikir untung rugi dengan Tuhan. Kalau mau semakin diberkati, firman Tuhan katakan apa? Nabur. Ini cara Tuhan. Ya, cara Tuhan. Kadang beda dengan cara kita bekerja atau usaha. Kalau usaha kan pengeluaran sedikit-dikitnya. Tapi dapat pendapatan yang sebesar-besarnya. Sampai saya tuh pernah makan di sebuah rumah makan di Semarang. Masakannya enak, tapi tempatnya enggak enak. Saya tuh sampai mikir ini orang laris loh, tapi kok enggak mikirin konsumen. Tempatnya itu kotor, enggak dibersihin, campur dengan nyimpen barang-barang. Saya pernah ngomong itu ada sandal di situ, ada meja di sini, gitu kan. Jadi rupanya dia di halaman gitu, tapi di sini ada teras rumah. Terasnya itu lebih tinggi dari meja. Lah di situ banyak sandal-sandal. Dia nggak peduli karena laris kok. Kalau usahakan pikirannya gitu, kalau bisa nggak keluar uang, ya, karena yang penting cuan. Tapi kalau caranya Tuhan beda. Kalau kita mau menerima berkat lebih lagi ya, ukuran yang kita pakai itu akan diukur sama Tuhan. Betul nggak ayat ini berkata demikian? Ayo belajar murah hati. Belajar murah hati. Berikan lebih lagi. Supaya kita menerima berkat lebih besar lagi. Mau semuanya ditambahkan, next. Ayat ini berkata kalau mau semuanya itu ditambahkan kepadamu. Ayat sebelumnya berkata apa? Di perikop Matius pasal yang ke-6 ini. Apa yang dimakan, diminum, dipakai itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi engkau tidak demikian. Lalu Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kadang orang kebalik, berusaha dengan kekuatannya. Ya. Usaha sendiri dengan kekuatan sendiri, dengan cara sendiri, tapi mengabaikan firman Tuhan ini. Anda kerja rajin bagus, Anda usaha gak mudah menyerah, luar biasa. Tapi kalau tidak didahului dengan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan sia-sia. Bedanya berkat Tuhan atau berkat duniawi itu apa? Kalau yang dari dunia mungkin kita senang, tapi gak membawa kita semakin bersyukur dan semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau berkat Tuhan selalu saya katakan, kalau engkau menyadari yang kau terima adalah berkat Tuhan, dengar baik-baik, akan membuat engkau semakin kagum akan Dia, membuat saudara semakin bersyukur kepada Tuhan. Dan orang yang sadar akan hal ini, dia gak akan pernah takut untuk memberi. Ya. Selanjutnya, mau tingkap langit dibukakan, berkat tercurah. Ini janji Tuhan loh. Ya. Mau belalang pelahap dihardik. Jangan sampai Anda kumpulkan uang tapi dimakan habis oleh belalang pelahap. Tuhan sudah proteksi kita sebetulnya. Caranya gimana? Kembalikan milik Tuhan. Maaf ya. Saya nyampaikan ini bukan pendetanya itu motone ijo. Saya hidup bukan dari persepuluhan saudara. Saya hidup dari berkat Tuhan. Amin saudaraku. Sejak dulu tidak ada yang memberi, hanya satu yang memberi, kadang-kadang tidak ada yang memberi, saya tetap hidup. Kami tetap diberkati Tuhan. Jadi kalau saya ajarkan ini, Anda jemaat IHOG harus mengerti. Karena gembalamu mengajarkan hal yang baik kepada saudara.
supaya saudara juga diberkati Tuhan. Orang tua bapak itu kan pingin loh anak-anaknya itu diberkati. Saya itu susah kalau ketemu jemaat, keadaannya itu terpuruk, melarat seperti orang Israel tadi ditindas oleh Midian. Kenapa Tuhan kok dia susah banget? Kenapa Tuhan kok dia itu ngalami terpuruk seperti ini? Susah, saya itu susah. Tapi persoalannya nggak mau pakai caranya Tuhan. Ya, ayo pakai caranya Tuhan dong saudara, supaya kita diberkati. Terus, mau menang atas iblis, Anda berani enggak ngelawan iblis? Kalau ada yang lagi kesurupan, berani enggak doain? Hah? Berani Pak? Saya undang Pak Andi. Ya. Kalau ketemu ada orang gila lagi ngamuk, Anda berani enggak doain? Ya tergantung Pak. Kalau Anda takut, iblis tahu enggak kalau Anda takut? Kalau orang takut, bukannya Anda yang menang, Anda yang dikejar orang gila malahan. Kan lucu toh. Ya toh, anak Tuhan, orang percaya malah dikejar-kejar orang gila, kan lucu kayak gitu kan. Saudara, kalau mau menang atas iblis, tunduk kepada Allah, lawan iblis. Gak usah takut. Tunduk sama Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Caranya Tuhan ini mudah atau susah? Kalau mau diberkati pakai caranya Tuhan gampang atau susah? Ya. Saya percaya kalau didasari mengasihi Tuhan seperti kesaksian saya tadi, apapun itu, biarin temperamen saya, tipikal saya seperti ini, tapi karena saya mengasihi istri saya bisa berubah. Ya. Sekarang kalau ada orang tato motong gitu, saya berhenti. Istri saya mulai liatin saya gini, dan saya juga gak apa-apa yang sudah gak ada keinginan untuk ngingetin dia. Sudah gak ada keinginan lagi. Saudara, ada seorang komedian Amerika Serikat bernama Gabriel Flavi. Dia itu punya seekor anjing Chihuahua, anjing kesayangannya. Dan berulang tahun di usia 15 tahun. Dah tua ya. Anda tahu? Dia mengeluarkan 100 US dollar. Kalau dikurskan di kita ini, 100 ribu US dollar. Kalau dikurskan di Indonesia itu 1,6 miliar. Untuk ulang tahun anjing. Di wawancara ada beberapa alasan. Lalu dia bilang gini, yang pertama, karena saya mau merayakan cinta saya buat anjing saya. Cinta sama anjing aja. Seperti itu. Ya. Dia pernah lihat video bagaimana orang merayakan ulang tahun anjingnya. Udah cukup besar sebetulnya. Tapi dia menunjukkan bahwa aku lebih sayang anjingku. Karena itu dia rela keluarkan 1,6 miliar untuk perayaan ulang tahun anjingnya yang bernama Risa. Namanya Risa. Ulang tahunnya habis 1,6 miliar. Ya enggak apa-apalah. Pertama dia punya uang. Kedua karena dia dasarnya sayang sama anjingnya. Ya. Karena orang akan rela berkorban lakukan sesuatu kalau dia sayang. Kalau dia cinta. Kenapa itu aduh? Ada yang nginjek. Saudara, kalau Anda cinta Tuhan, kira-kira ada yang berat enggak saudara lakukan? Dan saya percaya, berbicara tentang menabur untuk ini, mengembalikan milik Tuhan. Kalau Anda adalah orang yang cinta Tuhan, enggak ada yang berat bagi saudara. Ya, enggak ada ruginya. Orang kalau cinta, dia rela untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
Saudara, di bagian terakhir ini, slide terakhir, ingat Tuhanlah sumber kemenangan kita. Katakan amin. Ya, 4 hal ini, temukan identitas saudara. Percaya penyertaan Tuhan, bangun kebersamaan dan kesatuan, dan taat tuntunan Tuhan. Saya berdoa, saudara yang hari-hari ini sedang alami pergumulan, Anda akan alami kemenangan dengan caranya Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita.